Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Belum semangat. Apa kabar hari ini? Senang mau belajar? Senang mau belajar? Sehat semua? Baiklah, kita akan memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tema 5 tentang ekosistem dan subtema 1 tentang komponen ekosistem, dan kita akan belajar pada pembelajaran 5. Ya, sebelum kita masuk di dalam pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran, tapi sebelumnya Ibu akan mengabsen dulu. Kira-kira ada yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oh, hadir semua ya. Syukurlah kalau begitu. Ya, sebelum masuk di dalam materi, kita akan berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Dada Alia. Dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Jadi Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita pakai pada pagi hari ini. Yang pertama, dengan mencermati teks bacaan, siswa mampu membuat peta pikiran tentang pokok pikiran dan informasi penting yang terdapat di dalam teks bacaan daur hidup hewan secara tepat. Tujuan yang kedua, dengan membuat diagram, siswa mampu membedakan daur hidup hewan 3 jenis hewan yang berbeda secara tepat. Tujuan yang ketiga, dengan menyimak informasi yang diperoleh baik dari presentasi maupun kegiatan sebelumnya, siswa mampu membuat tulisan tentang daur hidup hewan, terutama yang mengalami metamorfosis secara benar. Tujuan yang keempat, dengan mencermati perbedaan tangga nada mayor dan minor, siswa mampu menyanyikan lagu nasional bertangga nada minor secara baik dan benar. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita pakai pada pagi hari ini. Sekarang kita akan masuk di dalam materi. Ya, materi kita pada hari ini, khususnya kita akan belajar pada pembelajaran 5 tentang daur hidup hewan. Sebelum kita masuk di dalam pembelajaran atau materi kita pada hari ini, Ibu mau tanya dulu. Lalu kita belajar tentang apa minggu lalu? Penggolongan hewan menurut jenis makanannya. Nah, perhatikan tentang ekosistem. Hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Masih ingat itu ekosistem itu apa? Dan lingkungannya. Ekosistem tersusun atas makhluk hidup dan komponen-komponen tak hidup seperti udara, air, dan tanah. Nah, itulah tentang komponen makhluk hidup. Kita masuk pada pokok pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, daur hidup hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Ya, demikian juga dengan hewan. Bagaimana cara hewan berkembang biak? Ya, perhatikan gambar yang ada di papan. Ada yang tahu ini gambar apa? Ular. Siapa yang pernah lihat ular? Saya. Ada yang takut sama ular? Kenapa takut? Takut digigit? Ya, karena ular itu berbisa. Nah, ada yang tahu ini apa? Burung. Ada yang suka sama burung? Saya. Kenapa suka sama burung? Ibu, selain ibu apa? Bagus enggak suaranya itu burung?
menjadi cakar? Kenapa? Laki-laki suka kucing juga? Oh, suka. Ternyata dari dua hewan ini yang paling ditakuti hanya satu, yaitu ular. Ya, karena pernah sudah melihat semua ini, burung sudah, kucing sudah, dan bahkan ini mungkin sering dilihat ini ya, tiap hari lagi yang melihat kucing itu. Nah, itu tentang hewan berkembangbiakan. Sekarang kita masuk pada materi kita, yaitu daur hidup hewan. Bisa dibaca yang di papan? Bisa. Oke, bisa? Bisa. Dibaca di dalam hati. Oke, kita akan melihat dijelaskan ulang supaya lebih jelasnya Ibu bacakannya. Yang lain menyimak di papan. Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memerlukan lingkungan yang baik untuk berkembang biak. Perubahan ekosistem dapat mempengaruhi perkembangbiakan. Setiap hewan mengalami tahapan perkembangbiakan tersendiri dan gas. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan disebut apa? Daur hidup. Ya, jadi hari ini materi yang akan kita bahas hari ini atau pelajaran yaitu tentang apa? Daur hidup hewan. Bisa dibaca yang di papan? Bisa. Ya. Silakan diperhatikan dan Ibu akan membacakannya. Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memerlukan lingkungan yang baik untuk berkembang biak. Perubahan ekosistem dapat mempengaruhi perkembangbiakan. Setiap hewan mengalami tahapan perkembangan ini dan gas. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan disebut daur hidup. Di dalam daur hidupnya ada yang hewan yang mengalami perubahan bentuk dan ada yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk ada pada tahap tumbuh kembangnya disebut mengalami metamorfosis. Ya, tapi kalau tidak mengalami perubahan bentuknya berarti dia tidak mengalami metamorfosis. Nah, kita akan melihat ada berapa itu perubahan bentuk metamorfosis. Nah, berdasarkan perubahan bentuknya, metamorfosis dibedakan menjadi berapa? Ada yang bisa sebutkan apa? Ada yang kata. Ya, diulang ya. Berdasarkan perubahan bentuknya, metamorfosis dibedakan menjadi Dua. yang pertama. Oke. Metamorfosis sempurna terjadi ketika apa? Hewan mengalami perubahan bentuk yang
yang tidak terlalu berbeda pada setiap apanya. Nah, hewan kelompok ini tidak mengalami fase larva atau pupa. Larva dan pupa. Contohnya apa? Kecoa. Pernah lihat kecoa? Pernah. Siapa yang takut sama kecoa di sini? Saya. Kenapa takut? Padahal tidak ada apanya. Geli. Oh, geli. Oke. Contohnya apa tadi? Kecoa. Kecoa berkembang biak dengan apa? Dengan cara bertelur. Yang pertama jadi telur, kemudian apa? Menetas, kemudian menjadi kecoa apa? Yang disebut dengan apa? Limpa. Setelah dia jadi limpa, mengalami beberapa kali pergantian kulit sebelum menjadi kecoa dewasa. Pergantian kulit ini disebut dengan apa? Epifisis. Ya, epifisis atau apa tadi? Perubahan pergantian kulit. Oke. Nah, ini hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Nah, yang pertama dia dari apa dulu? Setelah jadi telur, dia kemana? Kemudian kemana? Kemudian? Nah, ini namanya diagram daun hidup kuku. Yang kedua, kita akan lihat yang kedua. Tentang daun hidup apa? Dia mulai dari apa? Kemudian? Berdu atau kecebong. Kemudian apa? Katak sesudah dia jadi katak berekor menjadi katak dewasa. Itu daun hidup hektar. Berikutnya kita akan melihat tentang metamorfosis tidak sempurna. Daun hidup kecoa. Yang pertama dia jadi apa? Jadi telurnya ya, tidak sama dengan telur apa tadi? Telur katak dengan telur apa? Dia begini telurnya. Setelah dia jadi telur jadi apa? Limpa. Setelah jadi limpa jadi apa? Ya, dia ini masih kecil-kecil ya kecoanya. Pernah lihat kecoa yang begini? Kemudian setelah dia jadi kecoa muda, dia akan tumbuh menjadi apa? Kecoa dewasa. Nah, setelah dia dewasa nanti dia kembali menjadi apa? Ya, itulah daun hidup apa? Atau metamorfosis tidak sempurna. Oke. Apa ini? Tahu capung? Pernah tangkap capung? Tidak pernah. Oh, kalau laki-laki biasanya capung banyak di mana? Di lapangan biasa ya, di rumput-rumput. Ya, metamorfosis capung. Apa? Mulai dari apa dia? Baru kemana? Limpa. Kemudian apa? Capung muda. Kemudian capung dewasa. Kemudian daun apa selanjutnya? Kita akan melihat tentang hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Contohnya apa? Ya. Contohnya apa? Ikan. Kita akan melihat dia mulai dari apa dulu? Oh, semua ya. Ibu juga suka makan ikan. Ada yang tidak bisa makan tanpa ikan? Oh, lihat. Kenapa? Oh, tidak bisa. Ada lagi? Mungkin ada yang maunya makan apa? Ikan yang besar-besar. Ada yang pernah makan telur ikan?
Iya, tidak mengalami. Ini apa lagi? Ya, ini tidak terlalu kentara. Apa bisa dibaca ini atau tidak? Tidak terlalu kentara ya. Nah, kucing itu pertama mulai dari apa? Kucing kecil, melahirkan, baru dia jadi kucing apa ini? Muda, jadi kucing dewasa. Nah, berikutnya. Nah, setelah tadi kita belajar tentang metamorfosis, ada metamorfosis sempurna, ada tidak sempurna, ada yang mengalami metamorfosis dan ada yang tidak. Nah, kita pernah belajar tentang apa? Tangga nada. Nah, apa itu tangga nada? Urutan nada yang disusun secara berjenjang. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Disebut tangga nada apabila sebuah tangga nada terdiri dari 8 tingkat dengan urutan dari tingkat pertama sampai ke 8. Tangga nada dibagi menjadi 2, yaitu apa? Tangga nada mayor dan minor. Tiap tangga nada dibedakan dengan jarak. Tangga nada mayor berjarak 1, 1, 1 seper 2, 1, 1, 1, 1 seper 2. Ini namanya apa? Jarak tangga nada. Nada minor yaitu tangga nada yang mempunyai jarak atau interval 1, 1 seper 2, 1, 1, 1, 1 seper 2, dan 1. Nah, adapun urutan tangga nada, urutan pada tangga nada mayor dimulai dengan nada la dan diakhiri dengan nada la. Oktav atas, tahu oktav atas? Nada tinggi. Iya. Kalau la itu biasanya kalau ditulis dalam angka ditulis sama dengan berapa? 6. Berapa? 6. Nah, berarti tangga nada pada nada mayor dia dimulai dengan nada apa? Atau angka 6 di dalam tulisan angka. Kemudian lagu yang bertangga nada minor biasanya berakhir dengan nada minor adalah lagu apa? Syukur. Iya, syukur yang diciptakan oleh Muntahan dan terima kasih apa ini? Terima kasih itu ciptaan siapa? Widodo. Masih ingat tentang tangga nada mayor dan minor? Masih. Apa itu? Bagaimana itu tangga nada yang mayor? Yang mana yang tenang kalau dinyanyikan, yang mana yang sedih? Jadi ada di tangga nada mayor itu dinyanyikan dengan perasaan yang bagaimana? Perasaan senang. Oh, senang ya. Tepuk tangan untuk aja dulu. Ya, senang. Contohnya apa kira-kira? Lagu apa? Oh iya, Pancasila. Senang tidak kalau nyanyikan itu? Senang. Ya. Kemudian ada yang lain lagi, lagu apa? Hah? Halo, halo Bandung. Pernah nyanyikan itu? Senang. Itu tentang tangga nada mayor. Ternyata kalau dinyanyikan ini dia harus bersemangat. Nah, kalau minor, ada yang tahu kalau minor itu dia bagaimana perasaannya kalau dinyanyikan? Sedih. Oh, sedih. Tiara bilang sedih. Tepuk tangan dulu untuk Tiara. Iya, sedih. Contohnya apa tadi? Ada di sini. Apa itu? Minor ini. Terima kasihku. Pernah dengar orang menyanyikan lagu perpisahan, misalnya kelas senang? Pernah? Sedih tidak lagunya biasa? Sedih. Nah, itu termasuk di dalam tangga nada apa tadi? Minor. Nah, suka mau menyanyi? Betul, senang mau menyanyi? Senang. Kalau nada
pertanyaannya. Jadi di dalam LKPD ini adalah LKPD tugasnya kalian. Di dalam ada tugas kelompok, kemudian ada yang bekerja sendiri. Nah, nanti sudah ada langkah-langkahnya di dalam. Cara mengerjakannya ada sudah di dalam ini, tinggal dibaca ulang ya. Jadi tadi ya di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Yang tadi sudah dibacakan kelompoknya, silakan mencari kelompoknya sendiri. Ayo, sudah dibaca semua petunjuknya? Sudah. Jadi di dalam itu harus dituliskan anggota kelompoknya. Sudah tahu semua anggota kelompoknya kan? Sudah. Silakan kedua kelompoknya. Kemudian ya tidak boleh marah-marah kalau kerja tugas ya. Oke, dikerjakan. Yang lainnya baku ganti cari jawaban. Ada di dalam bacaan tadi. Ya, lagi. Ada yang tidak mengerti soalnya? Ada? Yang mana tadi tugasnya? Jadi Sinjoy, sini. iya, kasih yang ke sana. Kenapa Alia? Mengerti baca-baca. Sudah? Sudah semua? Oke, sudah. Kembali ke tempat duduk yang normal. Oke, kita akan mendengarkan jawaban dari setiap kelompok yang akan dipresentasikan. Ya, disilakan kepada kelompok 1 yaitu ketuanya Alia, dipersilakan. Buatlah diagram berdasarkan bacaan tersebut dalam kolom yang tertera. Setelah telur menjadi nimfa, terus menjadi kecoa muda dan menjadi kecoa dewasa. Oke, tepuk tangan dulu. Itu tentang daur hidup apa? Kecoa. Ya, jawaban yang kedua.
Oke, tepuk tangan lagi. Ya, kemudian silakan dengan kelompok 2. Rani. Daur hidup apa? Oke, silakan. Pertama, Telur, kemudian menjadi bulan, berbohong, kupu-kupu muda, kupu-kupu dewasa, ya itu adalah daur hidup. kupu-kupu. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, jawaban kedua apa? Tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan. Nah, itu disebut apa? Metamorfosis. Ya, metamorfosis. Kelompok 3, daur hidup apa? Oke, silakan. Ikan. Terus, jawaban kedua. Apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya disebut mengalami metamorfosis. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Kelompok 4. Telur menjadi ular dan menjadi pupa dan menjadi kupu-kupu muda dan menjadi kupu-kupu dewasa. Oke, tepuk tangan dulu. Kasih dulu jawabannya. Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Oke. Oke, kita hari ini kita sudah belajar tadi tentang metamorfosis, kita sudah belajar tentang soalnya. Ibu mau tanya dulu. Tadi kita belajar tentang apa? Metamorfosis. Ya, sebelum metamorfosis ada judulnya tadi tentang apa itu? Daur hidup hewan. Daur hidup hewan. Iya. Di dalam daur hidup hewan itu mulai ada tentang namanya metamorfosis. Metamorfosis itu apa? Tahapan. Iya, tahapan pertumbuhan hewan yang mengalami perubahan. Itu namanya apa? Metamorfosis terbagi menjadi 2, yaitu apa? Ada tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kemudian setelah kita mempelajari tentang metamorfosis, ada yang tahu tadi tentang bagaimana daur hidup itu kupu-kupu? Bisa dijelaskan? Pertama jadi apa? Telur, baru jadi ular, baru ternyata sudah hafal semuanya. Setelah kita belajar tadi itu masih ada yang lain lagi, ada lagi apa kalau belajar tadi? Daur hidup kucing. Tahu bagaimana itu kucing? Pertama dia jadi apa? Beranak. Baru anaknya jadi apa? Baru jadi dewasa. Kalau ikan dia pertama jadi apa? Baru jadi setelah dia dewasa sama lagi karena sudah oke. Nah tadi kita belajar tentang tangga nada juga. Tangga nada apa saja yang kamu pelajari hari ini? Minor dan mayor. Minor dengan mayor. Tangga nada mayor itu dia dinyanyikan dalam lagu yang apa? Atau bersemangat. Kalau dia minor berarti dia lagunya sedih. Contohnya kalau dia lagu mayor itu kalau lagu kebangsaan atau lagu nasional misalnya apa? Itu minor. Kalau dia mayor
hari ini pelajaran kita cukup sampai di sini. Minggu depan kita akan masuk pada pelajaran selanjutnya, yaitu pada pembelajaran 6. Silakan dipelajari buku-bukunya di rumah. Kita akan kembali bertemu pada minggu depan. Ya, teman kita cukup sampai di sini. Sebelum kita pulang ke rumah, Ibu ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya dan sudah datang pada hari ini untuk belajar. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini boleh bermanfaat, boleh kembali dipelajari di rumah. Dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Sebelum pulang kita akan berdoa dan doa ini akan dipimpin oleh